彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？没想到，又要救我，又对我这么不客气，这要是这家伙突然出现，韩风这个混蛋现在恶心的。 Api 5 warna yang indah menyapu langit. Suhu yang sangat tinggi menyebabkan udara mendistorsi. Pandangan seseorang akan tampak sedikit buram ketika seseorang melihat ke atas. Dihadapkan dengan api 5 warna yang menakutkan ini, sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya di dalam YCT mengalami perubahan dalam ekspresi mereka. Bahkan dengan isolasi tirai api, mereka masih bisa merasakan kekuatan liar yang menyebabkan seseorang menjadi takut. Sulit membayangkan seperti apa jadinya jika mereka berada di tempat kelompok Tianhe. Ekspresi Tian Dia tenggelam saat dia dengan dingin ditegur. Dia segera melanjutkan dengan nada yang dalam, dia mungkin memiliki formasi, tetapi begitu juga lembah sungai es kami. Bentuk formasi sungai es. Kekuatan eksplosif bocah ini memang sangat kuat, tetapi itu pasti tidak akan bisa bertahan lama. Setelah batas waktu perubahan Skyfire Trimisteriusnya habis, formasi besar ini secara alami akan rusak. Pada saat itu, akan terlalu mudah untuk membunuhnya. Tian Dia memang layak menjadi ahli terkenal di seluruh wilayah Pil. Cici. Tetesan air dingin terus muncul di permukaan cermin es. Setelah itu, mereka menurunkan kaca cermin halus dan dengan cepat diuapkan oleh nyala api 5 warna ke dalam kehampaan. Lautan api yang cemerlang menembus bagian dalam formasi cahaya besar. Cermin es salju putih muncul di tengah lautan api. Satu samar-samar dapat melihat 3 sosok buram di dalamnya. Mata Xiao yang dingin dan acuh tak acuh saat dia menatap permukaan cermin yang mencair. Sudut mulutnya menunjukkan senyum dingin. Penciptaan 5 jenis api menciptakan kesibukan yang bahkan Xiao Yan sendiri terkejut. Meskipun memang ada kesenjangan yang cukup besar antara Tianxi dan dia, dengan mengandalkan Skyfire Trimisterius Chang'e dan Vivering Flame Expelling Technique Wei, celah ini telah menyusut hingga sangat kecil. Mencoba untuk melawan dengan paksa api 5 warna ini pada saat ini hanya bisa disebut rusuk sebagai mencari penderitaan sendiri. Laut api 5 warna terbakar dengan sangat keras. Suhu yang menakutkan menyebabkan bagian dalam formasi cahaya menjadi sangat terdistorsi. Ledakan. Retakan menyebar dengan kecepatan yang lebih cepat. Pada akhirnya, cermin es tiba-tiba bergetar dan hancur berantakan. Potongan-potongan es yang tak terhitung jumlahnya melesat ke segala arah saat aura dingin yang mengejutkan menyebar. Untuk sesaat itu bahkan memaksa kembali api 5 warna ini. Sementara ki dingin menyebar, Bing Xuan dan Bing Hua mengeluarkan teriakan marah ketika masing-masing menempatkan telapak tangan di atas Tian Dia kembali. Suara padat baru saja terdengar ketika Tian Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya. Gelombang demi gelombang cairan, seperti energi biru samar, melonjak tangannya. Ice God Bow. Ekspresi Tian Dia sangat gelap dan dingin. Tangannya menarik tali busur. Suara berderit dipancarkan saat busur ditarik sampai benar-benar memanjang. Udara dingin yang menakutkan berkumpul dan panah es berwarna biru setinggi 10 kaki perlahan muncul di tali busur. Cici. Dengan meningkatnya jumlah api 5 warna berkumpul di lengan Xiao Yan, tangan api 555 besar ukuran besar perlahan menggeliat dan muncul. Sudut mata Tian Dia terangkat ketika dia melihat lengan api yang sangat besar. Udara dingin alam melonjak kemanapun panah itu lewat. Bahkan tirai api di sekitarnya berubah sangat redup. Ekspresi Xiao Yan adalah sengit. Api 5 warna dan cahaya es biru terbang melintasi langit seperti meteorit.
Dentang! Suara tajam dan menusuk bergema di atas langit. Suara ini tampaknya mampu menembus jiwa seseorang, menyebabkan ekspresi yang menyakitkan muncul di wajah sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya. Mereka dengan kuat menutupi telinga mereka. Panah dingin es biru itu meledak ke segala arah pada saat ini. Ekspresi Tian Dia itu buas. Matanya sama seperti ular berbisa ketika mereka menatap sosok buram dalam kabut dingin. Dia dengan marah meraung. Bing Xuan dan Bing Hua di belakang Tian Dia tercengang ketika mereka mendengar raungan marahnya. Mereka segera menggertakkan giginya saat mereka meletakkan tangan mereka di atas Tian He kembali. Suara retak sedikit tiba-tiba muncul. Ini segera membentuk suara yang berkelanjutan. Intensitas perlawanan Tian Dia telah jauh melebihi harapan Xiao Yan. Aku tidak bisa terus terjerat dengan mereka. Setelah batas waktu untuk Skyfire Tri Mysterious Flame naik, bagian dalam tubuh aku akan memasuki keadaan lemah. Pada saat itu, lupakan Tianxi, hanya tetua lembah es sungai akan dengan mudah dapat membunuhku. Kilatan berkedip di mata Xiao Yan. Segera, dia menghirup udara panas dan segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Seseorang bisa melihat 5 roh api dari teknik mengeluarkan api cincin 5 yang mengeluarkan api menyala di seluruh mereka. Pilar api 5 warna ditembakkan sebelum menggumpal ke lengan Dewa Api raksasa. Setelah menerima kekuatan pilar api, lengan Dewa Api melepaskan cahaya terang sekali lagi. Namun, tawanya tidak berlanjut lama sebelum disela oleh sosok hitam yang telah jatuh dari langit. Tian Dia mengangkat kepalanya dan melihat sosok yang melaju dengan mata seram. Wajah lamanya mengungkapkan tawa mengejek, "Kamu berani menagih. Apakah kamu ingin mengambil risiko itu semua?" Tian Dia mengerut tangan dengan erat meraih tongkat berjalan berbentuk ular. Dia menginjak kakinya dan membeku, udara dingin sekali lagi melonjak keluar dari tubuhnya. Berada di puncak kelas Dou Song, kekuatan Douqinya jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Xiao Yan. Sosok yang ditembak jatuh sangat cepat. Tirai api di sekitarnya tidak dapat bertahan lebih lama ketika badai menerpa langit. Itu meledak terpisah dengan ledakan. 5 roh api juga perlahan tersebar pada saat ini. Badai api menyapu. Bing Xuan dan Bing Hua, yang berada agak jauh di belakang Tianxi, tidak punya waktu untuk menghindar. Sesosok tiba-tiba terbang keluar dari badai api sementara Pelindungmu merasa menyesal. Mata tajam Pelindungmu melihat sosok wajah berdarah yang mengerikan yang melayang keluar. Dia membawa setengah dari tongkat berjalan berbentuk ular. Itu mengejutkan Tianxi. Seluruh kota terdiam. Berapa kali seseorang dapat melihat pertempuran yang menggetarkan jiwa dalam satu kehidupan? Mata Protektor Wu tertegun melihat Tianxi dengan nasibnya yang tidak diketahui. Teror di hatinya menyebar. Tenggorokan Pelindung Wu dengan keras terguling. Xiao Yan, yang muncul di depan pandangan Pelindung Wu, memiliki wajah penuh dengan keganasan yang padat. Ada sedikit jejak darah di sudut mulutnya, dan pakaiannya compang-camping. Sepintas lalu, dia tampak sedikit sengsara. Jelas, badai api menyapu sebelumnya telah menyebabkan dia menderita beberapa luka. Xiao Yan membuka mulutnya dan tersenyum. Namun, senyuman itu berbahaya. Suaranya yang lembut menyebabkan rasa dingin meningkat di hati Pelindung Wu. Jika kamu membunuh aku, Hall of Souls akan membuat kamu sulit bertahan di wilayah Central Plains. Ah! Sebuah deritan tajam yang menyedihkan bergema di atas langit. Setelah itu, menyebar ke seluruh Ye City. Banyak orang yang tak terhitung menelan ludah penuh air liur. Xiao Yan melihat Wu Pelindung yang sangat lelah. Tangannya, melilit leher Protektor Wu, meningkatkan kekuatannya. Ekspresi buas sekali lagi naik ke wajah mudanya. Kepahitan yang dialami guru di Hall of Souls kemungkinan 10.000 kali lebih besar dari ini. Oleh karena itu, hanya benar bahwa itu jiwamu benar-benar tersebar. Tubuh Pelindung Wu berkedut. Setelah ini terbakar oleh Valen Heart Flame, dia bahkan tidak memiliki kekuatan yang tersisa untuk berbicara. Dia melebarkan mulutnya, tetapi tidak ada suara yang keluar. Jika seseorang menggambarkan perasaannya saat ini, itu akan menjadi tipe penyesalan. Penyesalan semacam ini bukan karena dia telah menangkap Yao Chen. Sebaliknya, penyesalan itu karena dia tidak membunuh Xiao Yan dengan tamparan saat itu. Setelah suara acuh tak acuh ini terdengar, orang bisa melihat penghalang udara dingin yang mengelilingi Ye City, mulai beriak. Segera, udara dingin itu dengan paksa tercabik-cabik. Kabut hitam melonjak dari semua arah.
Gelombang kegemparan tiba-tiba meletus di dalam Ye City ketika 10 sosok itu muncul. Cukup banyak orang yang mengungkapkan wajah membosankan. Kota Ye ini bisa disebut sangat hidup hari ini. Para ahli yang hampir tidak pernah melihatnya mengungkapkan diri satu demi satu. Tubuh Xiao Yan juga tiba-tiba menegang ketika kelompok ini muncul. Wajahnya langsung menjadi suram. Dia tidak mengharapkan orang-orang dari Hall of Souls untuk membuatnya di sini saat ini. Ekspresi Tianhuo Zunze juga telah berubah sedikit pada saat ini. Matanya menatap tegas ke arah lelaki tua berambut biru itu. Orang lain mungkin tidak bisa merasakan auranya, tapi dia jelas bisa merasakannya. Kekuatan orang ini bahkan lebih besar daripada Tian Xuangzi di depan. Kemungkinan dia telah mencapai kekuatan bintang 2 Douzun. Hari ini, situasinya semakin memburuk. Dibandingkan dengan ekspresi Xiao Yan dan Tianhuo Zunze, wajah Tian Xuangzi mengungkapkan senyum pada saat ini. Dia melirik ekspresi Tianhuo Zunze dan hatinya tanpa sadar merasa sedikit gembira. Dia menangkupkan tangannya ke pria tua berambut biru dan tertawa, sebenarnya itu adalah Qinghai Zunze. Tidak disangka bahwa itu masalah ini bahkan mengkhawatirkan orang hebat seperti kamu. Tian Xuangzi, sudah lama sejak terakhir kali kami bertemu. Bagaimana kabarmu? Orang tua berambut biru, yang dipanggil sebagai Qinghai, menangkupkan tangannya ke Tian Xuangzi. Dia berkata dengan senyum lemah, aku baru saja menerima pesan penting. Teman kecil, tidak ada satupun Hall of Soul aku inginkan tetapi tidak dapat memperoleh. Wajah Qinghai tersenyum sambil perlahan melangkah melalui udara kosong. Dia berjalan menuju Xiao Yan. Setelah itu, dia berhenti di depan Xiao Yan. Dia mengulurkan tangannya dan meraih di atas kepala Xiao Yan. Senyum di wajah Qinghai, yang dipenuhi dengan kemalasan, tiba-tiba mengubah saat sosok halus, elegan, dan berpakaian putih itu muncul. Teriakan marah dipancarkan dari mulut Qinghai saat dia mengundurkan diri. Ruang terdistorsi perlahan menjadi tenang di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Sosok berpakaian putih itu dengan jelas muncul di depan mata semua orang. Xiao Yan tercengang saat dia melihat dokter peri kecil, yang muncul tepat pada waktunya. Akhirnya, dia bertanya karena terkejut. The Little Fairy Doctor menoleh. Dia mengungkapkan senyum indahnya saat mata indahnya menatap Xiao Yan. Dia mengangguk sedikit dan meringkuk bibirnya menjadi busur mempesona. Setelah itu, matanya tiba-tiba melihat sisa-sisa darah yang masih berlama-lama di sudut mulut Xiao Yan. Segera, dingin ditambahkan ke busurnya. Ekspresi Qinghai tenggelam saat dia berteriak dengan suara dingin setelah melihat Xiao Yan bercakap-cakap gembira dengan dokter peri kecil. The Little Fairy Doctor akhirnya membalikkan kepalanya perlahan setelah mendengar tangisan Qinghai. Mata cantiknya menyapunya. Setelah itu, dia dengan ringan mengangguk. Masalah ini adalah dendam dengan Hall of Souls dan Xiao Yan. Tolong pikirkan 2 kali sebelum berpartisipasi. Jika tidak, kamu mungkin akan menyinggung faksi yang tidak dapat kamu singgung hanya untuk keuntungan sesaat. Qinghai dengan serius berteriak. Ekspresi marah melintas di mata Qinghai ketika dia melihat situasi ini. Dari cara pihak lain memadatkan ruang dengan tangan kosongnya, kemungkinan kekuatan orang lain itu sedikit lebih kuat daripada kekuatannya. Namun, dia tidak tahu apakah dia telah melangkah untuk menjadi bintang 3 Douzun. Bagaimana mungkin begitu banyak pakar membantu bocah ini? 2 Douzun. Bahkan Hall of Souls aku tidak bisa menganggap enteng ini. Hati Qinghai agak khawatir dan tidak yakin saat pandangannya menyapu Xiao Yan di belakang dokter peri kecil. Desis mendesis. Tedo uki pada tubuh pria berpakaian hitam itu baru saja membuat kontak dengan kabut abu-abu ketika tiba-tiba memancarkan suara mendesis. Warna keabu-abuan melonjak ke wajahnya dengan kecepatan seperti kilat. Setelah merasakan perubahan ini, pria berpakaian hitam itu dengan cepat mundur karena ngeri. Setelah itu, dia duduk di langit dan menyirkulasikan doukinya untuk mengusir racun. Setelah melihat adegan ini, ekspresi kelompok ganda segera berubah. Sebuah teror melintas di mata mereka ketika mereka melihat kabut abu-abu ini. Melihat bahwa itu orang-orang ini tidak berdaya, dokter peri kecil akhirnya tersenyum tipis. Matanya yang cantik beralih ke Qinghai di depannya. Rasa dingin melintas di matanya. Ekspresi kaget melintas mata Qinghai setelah memaksakan racun yang telah menginvasi tubuhnya. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu racun mematikan seperti itu.
The Little Fairy Doctor tidak mengejarnya setelah memaksa King Hai kembali. Dia memindahkan tubuhnya dan muncul di samping Xiao Yan. Setelah memberi isyarat dengan tangannya, dia menarik kabut racun di sekitarnya. Segera, ruang di sampingnya sekali lagi menjadi terdistorsi. Sosok Tianhuo Zunze juga muncul pada saat ini. Xiao Yan terluka. Kami kalah jumlah dan seharusnya tidak terus terjerat dengan mereka di sini. Kedua tokoh itu baru saja bergegas keluar ketika dokter peri kecil melesat keluar dari bawah Tianhuo Zunze. Dia melambaikan tangannya dan uap beracun menyebar. Karena mereka takut akan potensi racun ini, baik Tian Shuangzi dan King Hai hanya bisa buru-buru menghentikan tubuh mereka. Tianhuo Zunze sekali lagi melemparkan pukulan tanpa ampun sementara kedua tokoh itu berhenti.